Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8, tapi kenyataannya malah merasa lebih sakit. Kedua bola mata Naya membulat penuh saat menatap foto teman lama suaminya itu. Wah, ganteng sekali, seperti tokoh pria di novel-novel. Apanya yang ganteng, menyebalkan begitu? Kau tidak lihat dia sangat datar? Sebuah pertanyaan bernada cemburu baru saja terucap dari bibir pria bule itu. Sama sekali tidak datar. Tentu Zian tidak akan rela mendengar istrinya memuji ketampanan laki-laki lain. Dengan bibir mengerucut lucu pertanda cemburu, ia menambah kecepatan sehingga beberapa menit kemudian mereka telah tiba di sebuah restoran mewah yang telah disiapkan oleh Farhan. Setibanya di parkiran restoran, bersamaan dengan Farhan dan istrinya yang juga baru tiba, melihat dari kejauhan saja Zian sudah dapat mengenali sosok Farhan, yang tidak berubah banyak sejak terakhir kali bertemu, dengan menggandeng tangan istrinya. Zian menghampiri seorang pria yang berdiri dengan posisi membelakang. Suara deheman Zian membuat Farhan tersentak. Ia masih dapat mengenali suara berat itu walaupun hanya berupa deheman. Laki-laki itu segera membalikkan tubuhnya. Dan benar, ada sosok Zian di sana dengan senyum bahagianya. Pelukan singkat pun terjadi di sana, sebagai pelepas rindu setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Kau dari mana saja selama ini? Aku pikir kau sudah pindah ke planet lain. Ucap Zian sembari menepuk bahu Farhan, yang membuat laki-laki itu mengerutkan dahi. Sambil meneliti Zian dari ujung kepala ke ujung kaki, memastikan bahwa manusia di depannya adalah benar Zildjian Malik Askara. Sejak kapan mafia kejam seperti Malik berubah menjadi ramah dan terkesan jenaka? Mungkin itu yang ada di benak Farhan. Masih dengan sisa keterkejutannya yang tidak tampak, Farhan berkata, "Kau sangat berubah. Ya, aku tidak menyangka Tuan Malik yang dulu kejam bisa menjadi jinak." Ia melirik Naya dan menduga dalam hati, jika perubahan Zian adalah pengaruh dari wanita di sisinya. Aku juga tidak menyangka, kalau kau ternyata tidak berubah sama sekali, masih datar. Hehe. Mengakhiri basa-basi, Zian pun mengenalkan Naya pada Farhan dan juga istrinya, Lisa. Lalu setelahnya memasuki sebuah ruangan yang telah dipesan Farhan. "Kau memesan menu yang aku minta, kan?" tanya Zian sesaat setelah tiba di sebuah ruangan, yang hanya ada mereka berempat. "Tenang saja, sudah aku pesan sejak jauh-jauh hari," jawab Farhan. Kini semua makanan yang terjasi rapi di atas meja. Naya tampak antusias melihat salad segar yang cukup unik di matanya. Warna sayurnya ditata dengan mengurutkan warna-warna lucu seperti jati diri Naya. Di tengahnya ada semacam nugget vegetarian bebas lemak, yang aman dikonsumsi juga. Sementara yang lainnya mendapat daging steak terbaik, dengan tekstur daging juicy yang siap memanjakan mulut penikmatnya.
Maaf kalau merepotkan, soalnya Naya belum boleh makan sembarangan. Setelah menjalani operasi pencangkokan hati beberapa tahun lalu, aku mengerti. Ucap Farhan sambil mencolek pinggang istrinya. Bukan apa-apa, sebab sejak tadi wanita itu tidak melepaskan pandangannya dari wajah Xian, yang konon katanya mirip dengan mantan. Ya, makan malam ini terlaksana karena adanya ngidam ekstrim Lisa yang begitu ingin bertemu dengan Xian. Hei, Farhan menyikut lengan Lisa. Karena sedari tadi wanita itu terus menatap hidangan tanpa menyentuhnya, seolah daging lembut mewah itu sudah dibubuhi racun sianida oleh pelayan. Lisa menjawab gertakan Farhan dengan mata melotot penuh tanya. Ada apa sih? Begitulah mata Lisa berbicara. Farhan mendekatkan bibirnya ke telinga Lisa sambil berbisik. Kenapa tidak dimakan? Aku pengen makan disuapin sama Kak Xian. Sepertinya petir menyambar di siang bolong. Sebuah permintaan aneh dan menyebalkan bagi Farhan. Baru saja terucap dari bibir sang istri. Yang benar saja. Farhan lagi-lagi berbisik. Kalau enggak disuapin dia, kayaknya aku enggak bisa makan. Rajuk Lisa dengan suara keras-keras. Dan tentunya langsung terdengar di telinga Naya dan Xian. Ada apa Han? Tanya Xian basa-basi. Bukan ia tak mau membantu, namun Xian butuh persetujuan pemiliknya dulu. Kenapa? Imbuh Naya, aku mau makan disuapin Kak Xian. Tatapan Lisa lebih mengarah pada istri Xian. Matanya berbinar polos dengan harapan Naya mau berbagi suami sedikit. Untuk sekedar menuruti kegiatan mengidamnya. Ah, silakan. Orang hamil memang keinginannya suka yang aneh-aneh. Jangan tanyakan seperti apa ekspresi Farhan. Meski marah ia terlihat pasrah. Xian yang baru pertama kali melihat ekspresi cemburu Farhan bersorak. Ia berkedip pada istrinya. Memberi kode bahwa drama somplaknya akan segera dimulai. Aku potong dulu ya, dagingnya. Xian baru saja hendak meraih piring Lisa. Namun Farhan dengan cepat menariknya. Tidak perlu repot-repot, aku sudah menyiapkannya. Farhan menukarkan steak miliknya dengan punya Lisa. Pasrah, jika Lisa sudah menggunakan jurus keramat, menyebut anak dalam kandungannya. Farhan terpaksa menyetujui, walaupun dalam hati penuh harapan bahwa Xian ataupun istrinya akan keberatan. Namun, sungguh di luar dugaan manusia datar itu. Xian dengan mudahnya mengiyakan saja keinginan Lisa. Bahkan istrinya sama sekali tidak keberatan. Tinggallah Farhan dengan kecemburuan meledak. Yang ia sembunyikan dengan kediamannya. Terlebih saat suapan demi suapan Xian melayang di depannya. Benar-benar menyebalkan, bahkan seolah Xian sengaja menyiram minyak ke dalam kobaran api. Ingin melihat seperti apa reaksi Farhan saat cemburu. Namun sayang, yang didapatnya hanya reaksi datar, datar dan datar. Pelan-pelan makannya, kamu lucu sekali sih. Mau menjadi adikku tak?
Zian menggoda Lisa dengan mimik wajah lucu. Namun ekor matanya tetap melirik ke wajah Farhan. Ingin melihat seperti apa reaksi si datar itu. Sementara Lisa melirik Naya, takut istri Zian marah. Namun dilihat dari antusiasnya dalam menikmati hidangan, Naya terlihat tidak peduli sama sekali dengan kelakuan suaminya. Bahkan Zian semakin membakar kecemburuan Farhan saat ingin mengusap sisa saus yang menempel di bibir Lisa dengan tisu. Tidak perlu melakukan yang seperti itu, cukup suapi saja. Farhan meraih tisu dengan hati bersungut-sungut. Lantas mengelap sudut bibir Lisa agak sedikit kasar. Sepertinya ada senyum kepuasan di wajah Zian. Ia berhasil membuat Farhan seolah kebakaran jenggot selepas makan malam. Zian menepuk pundak keras Farhan yang sedari tadi kaku dan tegang. Sabar Han, orang hamil memang seaneh ini. Jika ada istilah hamil di luar nikah, istrimu termasuk dalam istilah. Hamil dari luar nalar, Zian berbicara keras, lantas terbahak-bahak puas. Setelah kejadian cukup dramatis di restoran mewah itu, Naya dan Zian akhirnya kembali sepanjang jalan. Naya terus memuji Farhan yang katanya sangat mencintai istrinya. Terbukti dengan dirinya yang rela mengundang Zian makan malam. Hanya untuk memenuhi ngidam istrinya. Temanmu itu sangat romantis ya. Ucap Naya dengan senyum sumringah bahagia. Iya. Jawaban setengah frustrasi keluar juga dari mulut Zian. Lebih baik mengiyakan daripada harus berbuntut panjang. Dia memesankan makanan yang sangat enak. Aku suka. Lain kali aku akan mengajakmu ke sana lagi. Tapi berdua saja. Tidak lama kemudian, ponsel milik Zian berdering tanda panggilan masuk. Ia meraih benda pipi itu dari saku jasnya. Rupanya ada si makhluk menyebalkan berkepala plontos di sana. Ia segera menepikan mobil. Untuk menerima panggilan dari asisten andalannya itu. Halo, botak. Bos, aku mau melapor. Target sudah ada di tanganku. Kita mau main apa dengannya? Seringai tipis hadir di sudut bibir Zian. Botak memang selalu dapat diandalkan. Bagus, kau bawa saja dia ke tempat biasa. Setelah mengantar Naya, aku akan ke sana dan bermain dengannya. Siap, bos. Senyuman licik di bibir si botak mengembang ketika melirik kaca spion mobil. Di mana sosok dokter yang baru saja berhasil diculiknya, kini terduduk di kursi belakang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Atas perintah sang bos, ia menjalankan aksinya dengan sangat hati-hati. Lelaki berkepala plontos itu kemudian melajukan mobil menuju suatu tempat rahasia, yang selama ini menjadi tempatnya menyekap korban penculikannya. Hanya butuh waktu 15 menit, ia telah tiba di sebuah gedung kosong. Siapa kau dan mau apa? Terdengar suara lemah Willy yang baru tersadar dari pengaruh obat bius. Ia menatap seorang pria yang sedang duduk santai di depannya. Sembari memainkan ponsel, kau akan tahu nanti tentang siapa aku.
Sekarang tenanglah, karena kau tidak akan mati di sini. Willy terdiam, mencoba menerka-nerka dalam hati. Mengapa makhluk asing itu menyekap dirinya? Apakah ini adalah perbuatan Zildjian Malik Askara? Salah satu kakak Elsa yang merupakan seorang mafia. Begitu kira-kira arti tatapan Willy. Laki-laki itu mencoba melepas tali yang melilit tubuhnya, dengan terus menggerakkan tangannya yang terikat. Walaupun kini ia sedikit lega, setelah meyakini bahwa Xianlah yang memerintahkan anak buahnya untuk menyekapnya di sana. Setidaknya orang yang menculik dirinya bukanlah penjahat berbahaya. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara deheman berat yang menggema di dalam ruangan itu. Willy menoleh pada sumber suara, di mana seorang pria bule baru saja masuk. Dengan tatapan dingin yang seolah sanggup membekukan Willy. Dan benar, Xian adalah pelakunya. Laki-laki itu mendekat pada sosok pria yang menjadi kekasih adiknya itu. Kau pasti bertanya kenapa kau disekap di sini, kan? Xian membuka suara, memecah keheningan. Willy mendongakkan kepala. Menatap laki-laki yang kini berdiri di hadapannya. Apa yang kau inginkan dariku? Xian memutar bola matanya dengan malas. Botak, lepaskan ikatannya. Aku merasa seperti penjahat. Saat berbicara dengan seseorang yang sedang dalam keadaan terikat, perintah Xian membuat si botak asistennya bangkit dan melepas tali yang menjerat tubuh Dr. Willy. Terlepas dari ikatan, Willy mengusap tangan dan beberapa bagian tubuhnya yang terasa sakit. Akibat hampir 1 jam tertidur di kursi kayu dalam keadaan terikat, juga dengan kesadarannya yang ia coba pulihkan dari pengaruh obat bius. Xian duduk di sebuah kursi kayu, tempat tadi botak duduk. Tatapan mengintimidasinya kini mengarah pada Willy. Kau bertanya apa yang kuinginkan darimu? Tanya Xian seraya berdecak. Kau pasti tahu apa yang aku inginkan, karena aku tidak punya alasan lain untuk menyekapmu di sini. Willy terkekeh mendengar ucapan Xian, dengan raut wajah begitu menantang. Jauhi Elsa. Satu kalimat yang mengandung permintaan sekaligus perintah. Baru saja terucap dari bibir Xian. Sehingga Willy membalas tatapan tajam itu. Kau punya alasan apa memintaku menjauh dari Elsa? Xian memejamkan mata sesaat berharap kekesalannya pada Willy berkurang. Karena kau hanya mempermainkannya. Aku tahu seperti apa dirimu yang sebenarnya. Kau tidak lebih dari sekedar dokter playboy yang memanfaatkan kepolosan Elsa, tuduh Xian dengan yakin. Dan sudah tugasku untuk melindungi dan menjaga kebahagiaan adikku. Kalau kau begitu yakin bisa melindungi adikmu, lalu kenapa dia berusaha mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan? Ucapan Willy membuat Xian membeku. Sorot matanya bagaikan penuh dengan tanda tanya. Apa maksudmu? Xian berdiri dari duduknya. Kini tangannya mengepal. Mengira Willy berbicara mengada-ada tentang Elsa. Kau bilang Elsa mau mengakhiri hidupnya?
Justru kaulah yang membuat Elsa berubah. Jangan kira aku tidak tahu tentang perbuatanmu. Yang merubah Elsa menjadi orang lain. Dia kehilangan dirinya sejak mengenalmu. Dan sekarang kau bicara omong kosong seperti ini? Tentu saja Zian tidak akan percaya begitu saja dengan perkataan Willy. Sebab Elsa adalah seorang gadis yang selalu tampak ceria di hadapan kakak-kakaknya. Elsa juga merupakan seseorang yang sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Sebagai sekretaris CEO di perusahaan milik kakaknya, ia pun menjalani hidupnya dengan normal layaknya gadis-gadis seusianya. Hanya penampilan saja yang berubah akhir-akhir ini, sejak mengenal sosok Willy. Bahkan kalian bertiga tidak tahu tentang hal sebesar ini, dan kalian begitu bangga karena telah mengatur hidupnya. Zian terdiam. Ucapan Willy semakin membuatnya bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang ini? Kenapa dia bilang Elsa pernah mau bunuh diri? Tapi kenapa? Ucap Zian dalam batin. Didorong oleh rasa penasaran yang besar, Zian kembali duduk di kursi. Ia berusaha mengurai emosi yang dalam dirinya. Sesaat kemudian, ia kembali menatap Willy dengan serius. Apa yang kau tahu tentang Elsa yang kami tidak tahu? Tanya Zian. Apa pernah kalian menanyakan apa yang dirasakan Elsa? Saat kalian bertiga mengekangnya, dengan keposesifan dan kecemburuan yang berlebih? Dan kau, demi membahagiakan adik angkatmu, apa yang sudah kau lakukan? Willy berdiri dari duduknya, hendak melangkah keluar dari ruangan itu. Namun saat membelakangi Zian, yang kini mematung dengan sekelumit pertanyaan di benaknya, ia berbalik, aku akui aku salah. Aku merubah Elsa sesuai keinginanku, dan untuk itu aku sangat menyesal. Terdengar suara pecahan kaca yang berasal dari sebuah kamar, mengejutkan Evan yang sedang duduk santai di ruang keluarga. Sambil memeriksa laporan keuangan kafe miliknya, meyakini sumber suara berasal dari kamar adiknya. Ia segera berlari menuju lantai atas. Elsa. Panggil Evan dengan panik sesaat setelah memasuki kamar itu. Dilihatnya Elsa yang kini duduk bersimpuh di hadapan pecahan kaca sambil menangis. Evan membeku saat menatap Elsa yang terlihat begitu kacau. Rambut acak-acakan dengan make up yang belepotan. Pandangannya menyapu beberapa bagian kamar yang terlihat berantakan. Ia segera mendekat pada Elsa dan memeluknya. Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Tanya Evan lembut. Ia meneliti ke lantai di mana pecahan kaca yang berasal dari bingkai foto Elsa dan Dr. Willy berserakan. Tangisan Elsa yang semakin menjadi membuat Evan mengeratkan pelukannya. Sudah, tenang dulu. Evan berusaha menenangkan adik kembarnya itu dengan mengusap rambut dan punggungnya. Hingga beberapa menit kemudian,
tangisan Elsa mulai tertahan. Namun terdengar masih sesegukan. Aku lelah. Lirih Elsa membuat Evan membantunya untuk bangkit. Dan duduk di pinggiran tempat tidur. Ia meraih kotak tisu basah yang ada di atas meja nakas. Lalu mengusap wajah Elsa, membersihkannya dari noda make up yang belepotan itu. Tangannya begitu lembut merapikan anak rambut ke belakang telinga. Apa yang kau rahasiakan dariku? Kenapa kau pendam masalahmu sendiri? Evan menyandarkan Elsa di bahunya. Kini suasana terasa lebih tenang setelah ia berhasil membujuk adiknya itu. Kalau aku ceritakan padamu, maukah kau berjanji untuk merahasiakannya dari Kak Fahri dan Kak Xian? Memangnya rahasia apa yang kau punya? Sampai kau tidak mau membaginya dengan kami? Elsa mengangkat kepala. Menatap ke dalam mata Evan lekat-lekat. Janji dulu, kau akan diam setelah ku beritahu. Elsa menaikkan jari kelingkingnya. Hal manis yang selalu ia lakukan bersama Evan saat masih kecil. Ketika mereka saling berjanji untuk menjaga sebuah rahasia, Evan pun menautkan jari kelingkingnya dengan senyum tipis di wajahnya. Baiklah, aku berjanji, tapi aku mau bersandar di bahumu. Ucapnya manja, boleh, kan? Evan Cambly menarik Elsa dan menyandarkan di bahunya. Bahuku akan selalu ada untukmu. Sebenarnya aku tidak pernah membayangkan sebelumnya akan sesakit ini. Awalnya aku pikir semua akan berlalu seiring berjalannya waktu. Tapi ternyata aku salah, semakin lama rasanya semakin sakit. Elsa meraih secarik kertas kusut di lantai, yang telah disatukan kembali setelah sobek. Ia letakkan di dadanya, memeluk kertas itu. Evan meraih surat itu dari tangan Elsa dan membacanya. Wajah yang tadinya datar itu berubah iba menatap Elsa melalui surat itu. Evan akhirnya mengerti tentang apa yang terjadi pada adik kembarnya. Ini adalah tulisan tangan Kak Dimas. Aku tidak pernah tahu sebelumnya tentang perasaan yang dia miliki untukku. Aku pikir semua bentuk perhatiannya hanyalah karena dia menganggapku seperti adiknya. Pertama kali bertemu dengannya, aku merasa sedikit takut, entah kenapa. Tapi kemudian perasaan takut itu berubah. Saat dia menikah dengan wanita lain, aku masih bisa menerimanya. Karena aku pikir hanya aku saja yang memiliki perasaan itu. Tapi suatu hari dia mengalami kecelakaan dan kritis. Kak Anita mendatangiku dan memberikan surat itu. Dia bilang, dia akan melepas Kak Dimas untukku. Tapi bagaimana aku bisa menjadi pemisah untuk dua orang yang telah menikah? Aku melakukan dosa besar, sempat cemburu dan menyebabkan mereka kehilangan anaknya. Elsa mengenang kejadian lebih dari 1 tahun lalu dalam ingatannya, saat dimana wanita bernama Anita menyelamatkannya dari maut. Yang akhirnya membuat wanita itu mengalami pendarahan dan kehilangan calon buah hatinya. Sejak kejadian itu, aku memutuskan menyimpan perasaanku sendiri.
dan merahasiakannya dari siapapun, dengan harapan aku akan segera melupakannya. Tapi ternyata begitu sulit. Semakin lama aku merasa semakin sakit. Melihat orang yang kau cintai bahagia bersama orang lain bukan hal mudah. Sampai suatu hari aku gelap mata dan mau mengakhiri hidupku dengan melompat dari jembatan. Saat itulah aku bertemu dengan Dr. Willy untuk pertama kalinya. Awalnya aku hanya memanfaatkannya untuk melupakan rasa sakitku. Tapi kenyataannya aku malah merasa lebih sakit. Evan meraih jemari Elsa. Ia mencoba menguatkan dengan mengeratkan genggaman tangannya. Malam itu Elsa melepaskan seluruh beban di pundaknya dengan bersandar pada Evan. Bersambung.